Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online kembali ya. Untuk materi kali ini akan saya sampaikan tentang penahanan ya. Jadi setelah proses penyidikan ya kan. Selanjutnya tentang penahanan ya. Apa itu penahanan? Kalau saya mengutip definisi dari KUHP disebutkan bahwa penahanan itu adalah penempatan tersangka atau terdakwa ya, di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapan ya, dengan tata cara yang dilakukan menurut undang-undang. Artinya begini, bahwa pada waktu penahanan itu tidak boleh apakah penyidik, apakah penuntut umum, apakah itu hakim, tidak boleh keluar dari mekanisme atau hukum acara yang diatur oleh undang-undang. Artinya kalau ada seseorang yang sudah cukup bukti, sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka baru dapat dilakukan yang namanya penahanan. Pertanyaan berikutnya adalah apa dasar daripada penahanan itu? Nah, dasarnya adalah nanti bisa dibaca di dalam pasal 20 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP ya. Dasarnya adalah satu, untuk kepentingan penyidikan. Jika itu masih dalam proses penyidikan, untuk memudahkan, kan terkadang itu orang kalau tidak ditahan itu dipanggilkan kesulitan, apa alasan pergi, alasan sakit, alasan ada acara ya kan. Kalau dalam tahap penyidikan ya kan, berarti nanti untuk kepentingan penyidikan. Jika itu sudah masuk dalam penuntutan ya, nanti sama, pihak penuntut umum juga punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Untuk kepentingan apa? Ya untuk kepentingan penuntutan. Ya. Yang ketiga bisa juga untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Nah, itulah mengapa di dalam proses untuk mengadili seseorang itu mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan dilakukan penahanan. Sebab kalau tidak dilakukan penahanan, ya kan, itu nanti bisa jadi pas hari sidang dia tidak bisa, pas mau diperiksa dia pergi. Ya, memang yang namanya penahanan itu adalah perampasan daripada hak-hak tersangka, tetapi itu legal, dimungkinkan oleh hukum. Ada koridor aturan yang mengatur bahwa seseorang itu dapat ditahan oleh pihak penyidik, oleh pihak penuntut umum, atau oleh pihak pengadilan ya. Tentu dalam hal ini adalah hakim yang akan memeriksa. Jadi itu dasar seorang dilakukan penahanan. Kemudian yang berikutnya, apa alasan seorang tersangka atau terdakwa itu dilakukan penahanan? Ya. Secara teoretik ada dua alasan. Ya, nanti bisa dibaca di dalam pasal 21. Yang intinya adalah ada alasan objektif dan ada alasan subjektif. Alasan objektif adalah alasan yang secara objektif itu sudah ditentukan oleh hukum acara, oleh undang-undang, khususnya dalam pasal 21 KUHP. Apa itu alasan objektif? Satu, mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Nanti ada pasal-pasal yang wajib ditahan, dapat ditahan oleh penyidik. Misalnya pasal pembunuhan 338, pembunuhan berencana 340 dan seterusnya. Ya, pasal-pasal ini memang secara normatif karena ancamannya lebih 5 tahun, maka dapat dilakukan penahanan.
Yang kedua, masih alasan objektif, yaitu pasal-pasal yang memang ditunjuk atau ditentukan oleh undang-undang, meskipun dalam pasal ini itu ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Contoh, pasal 282 tentang kesusilaan, ya. Ada pasal 351 ya tentang penganiayaan. Kemudian 353, kemudian penggelapan penipuan 372, 378 misalnya. Itu pasal-pasal ini memang disebut undang-undang, ya. 372, 378, 379 huruf A, ya kan? Kemudian pasal 506 dan seterusnya. Pasal-pasal ini sudah ditentukan oleh KUHP. Sehingga ketika orang melanggar, maksud saya melakukan kejahatan tidak pidana, meskipun ancamannya kurang dari 5 tahun, tetapi secara objektif ditentukan oleh undang-undang, maka dapat ditahan. Itulah mengapa kalau kita sering melihat di berita, di medsos, itu penganiayaan kok ditahan. Iya, karena memang pasal ini melanggar pasal 351. Disebut undang-undang, dapat ditahan. Meskipun ancamannya cuma 2 tahun 8 bulan. Dapat ditahan. Penggelapan, penipuan, penadaan juga begitu, ya. Jadi maksudnya pasalnya sudah ditentukan oleh undang-undang. Termasuk tindak pidana khusus, misalnya korupsi, misalnya narkoba, misalnya cukai. Ini pada setiap tingkatan penyidikan, penuntutan atau persidangan itu dapat dilakukan penahanan. Ya, itu alasan objektif. Yang kedua, alasan subjektif, artinya subjektivitas. Ya, dari penyidik, subjektivitas dari tersangka, subjektif, ya, subjektif. Ya. Nah, apa itu alasan subjektif? Yaitu alasan yang karena ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa satu akan melarikan diri, dua merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau yang ketiga mengulangi tindak pidana. Nah, ketika seorang melakukan tindak pidana, tersangka, terdakwa, itu kemudian ancamannya kurang dari 5 tahun, tidak disebutkan oleh undang-undang yang tadi saya sampaikan, 351, ya kan, 282 dan seterusnya tadi. Tetapi jika penyidik merasa khawatir, wah ini kalau tersangka ini saya tahan, tentu akan menyulitkan, bisa lari, bisa menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, ya. Yang sekarang lagi tren itu ada obstruction of justice, gitu kan. Dia berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Tentu nanti akan menghambat proses penyidikan. Maka ditahan. Nah, gitu. Untuk apa tadi? Tujuan pertama tadi dasarnya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan. Nah, itu memang seseorang dapat dilakukan yang namanya penahanan. Nah, bagaimana tata cara penahanan? Nah, tata cara penahanan adalah tentu ada penetapan atau surat perintah penahanan. Jika itu masih dalam tahap penyidikan, tentu oleh penyidik, ya kan? Kemudian bisa juga oleh penuntut umum, tinggal tahapannya nanti di tahapan apa. Ya. Yang jelas di dalam tata cara penahanan itu, ya, harus mencantumkan identitas siapa tersangka yang ditahan, namanya, umurnya, alamatnya, dan seterusnya, ya. Nah, yang kedua, harus menyebutkan alasan, ya.
menyebutkan dasar kenapa dia tersangka itu, terdakwa itu dilakukan penahanan. Yang ketiga, harus menguraikan juga secara singkat tentang sangkaan atau dugaan uraian kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Dan yang berikutnya, yang keempat, diberitahukan di mana ia akan ditahan. Ini dalam rangka untuk memberikan kejelasan. Ya, kejelasan. Nah, ketika sudah diuraikan secara jelas tempatnya di mana, kejahatannya apa, maka penyidik, penuntut umum, kalau dalam masih proses penyidikan, wajib memberitahukan kepada keluarganya bahwa tersangka ini ditahan di mana, alasannya apa. Keluarga harus tahu. Ya, kalau tidak nanti ilegal. Menjadi kesewenang-wenangan. Nah, apapun jenis penahanannya. Karena di dalam undang-undang KUHP ini, ya kan, ada 3 jenis penahanan. Nah, ada 3 jenis penahanan. Perlu saya ingatkan ya, penahanan belum putusan hakim loh ya. Hanya untuk memudahkan proses sebelum dia menjadi terpidana. Ya. Yang pertama, tahanan rutan, rumah tahanan negara itu, rumah tahanan negara. Kalau dalam bahasa undang-undang itu menyebutkan penahanan rumah tahanan negara, rutan. Ya, rutan. Sekarang di lembaga pemasyarakatan, ya, di rutan, namanya tahanan rutan. Jadi ditempatkan di rutan itu, ya. Lalu dalam pengawasan, siapa yang ngawasi tergantung tingkat proses pemeriksaannya. Yang kedua, namanya tahanan rumah, ya. Artinya dia itu ditahan tetapi masih di tempat atau domisili rumahnya itu. Penyidik atau yang menahan, penuntut umum misalnya, yang menahan, punya kewajiban untuk mengawasi, jangan sampai nanti kalau dia ditahan, dilakukan penahanan rumah, itu nanti dia akan menyulitkan. Ya. Maka pengawasan terhadap tersangka tadi itu, terdakwa, oleh pejabat yang melakukan penahanan. Nah, prakteknya ya tentu akan berbeda. Ya, berbeda. Tapi secara teori, ya kan, teori, kalau dia tahanan rumah, maka dia wajib diawasi. Ya. Ada lagi yang namanya tahanan kota. Tahanan kota. Berarti dia ditahan di kota itu, misalnya di kota Kudus, berarti dia boleh pergi, tetapi tidak boleh keluar dari kota. Kota itu namanya juga tahanan kota, ya kan? Ya. Dalam tahanan kota itu, dalam undang-undang menyebutkan dia diwajibkan melapor kepada pejabat yang melakukan penahanan. Tahanan kota. Ya. Tapi kalau dalam tahanan rumah tadi disebutkan tidak pejabat mengawasi. Kalau ini ngawasi, tetapi ada kewajiban untuk melaporkan. Ya, dia wajib lapor. Saya ulangi, ada 3 jenis penahanan: tahanan rutan, tahanan rumah, dan tahanan kota. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ya, berapa lama penahanan itu dilangsungkan? Karena batas dalam undang-undang disebutkan jangka waktu tertentu dalam penahanan. Jika itu tahanan rutan, kemudian dia diputus oleh pengadilan, misalkan dia menjalani tahanan rutan sudah katakanlah 3 bulan, diputus oleh pengadilan 4 bulan atau 6 bulan, maka dipotong masa tahanan biasanya. Nanti dianggap dia menjalani pidana. Kalau 6 bulan, dia sudah menjalani 3 bulan, berarti tinggal tambah 3 bulan. Tetapi jika itu adalah tahanan rumah, itu dihitung sepertiga. Misalnya, dia ditahan di rumah selama katakanlah 3 bulan misalnya.
Maka ketika nanti hakim memutus sudah punya kekuatan hukum tetap, diputus misalnya adalah 6 bulan, maka selama dia dihitung di rumah 3 bulan tadi itu cuma dihitung sepertiganya. Berarti cuma dihitung 1 bulan. Ya, dihitung yang diakui 1 bulan meskipun dia nyata-nyata di rumah selama 3 bulan. Itu namanya tahanan rumah. Berbeda dengan tahanan yang namanya tahanan kota. Itu nanti dipotong 1/5. Ya, misalnya proses hukumnya itu katakanlah lama sekali sampai 5 bulan. Sidang seterusnya diputus misalnya. Dia diputus katakanlah 6 bulan atau 1 tahun lah, mudah 1 tahun. Maka ketika tersangka, terdakwa itu sudah dilakukan penahanan rumah, maka meskipun dia 5 bulan di rumah, cuma dipotong 1 bulan. Maka ketika hakim memutus diputus hukuman misalnya dipidana 1 tahun, maka dia akan menjalani 1 tahun. Tadi dipotong 1 bulan karena dia hanya dihitung 1/5, ya 1/5. Nah, berapa lama lamanya penahanan? Untuk tingkat penyidikan lamanya adalah 20 hari, ya, dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Perpanjangannya oleh penuntut umum. Misalnya 20 hari penyidikan belum selesai, maka penyidik bisa mengajukan permohonan perpanjang kepada penuntut umum untuk perpanjang selama 40 hari. Jadi totalnya 60 hari. Kok dalam jangka waktu 60 hari ternyata belum juga selesai proses penyidikannya, maka tersangka wajib dilepaskan, dibebaskan demi hukum. Ya, demi hukum. Kemudian yang kedua, jaksa penuntut umum itu punya kewenangan 20 hari dan bisa diperpanjang 30 hari. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ya, totalnya adalah 50 hari. Ini sama. Ketika dalam jangka waktu 50 hari ternyata belum selesai, maka tersangka wajib dibebaskan demi hukum. Kemudian tingkat berikutnya di pengadilan, hakim juga punya kewenangan untuk menahan. Berapa lama? 30 hari. Hakim punya kewenangan 30 hari dan bisa mengajukan permohonan perpanjangan selama 60 hari. Ya tentu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Totalnya 90 hari. Sama ketika 90 hari kok belum selesai, wajib dibebaskan demi hukum. Tidak puas sampai tingkat pengadilan negeri, misalnya terdakwa banding. Nanti pengadilan tinggi punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Berapa lama? Sama, 30 hari. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari. Jadi total 90 hari. Kok tersangka tidak puas lagi mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, maka Hakim Agung punya kewenangan menahan 50 hari, perpanjangan 60 hari, ya, total 110 hari. Total mulai dari penyidikan, penuntutan, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, dan seterusnya sampai Mahkamah Agung, total 400 hari. Kok belum selesai? Ya, wajib dibebaskan demi hukum. Namun demikian, ada pengecualian. Itu diatur dalam pasal 29, ya. Jika tersangka, terdakwa karena alasan fisik, kesehatan fisik maupun mental, ya kan, atau dipidana lebih dari 9 tahun, maka penahanan dapat diperpanjang 30 hari pengecualian, 30 hari. Kok belum selesai? Perpanjang 30 hari lagi, total 60 hari. Ini pengecualian dari pasal tadi sebelumnya. Perlu saya sampaikan tadi pasal 24, 25, 26, dan 7 ya, dari tentang lamanya penahanan. Nah,
Pertanyaan sekarang, kita sering mendengar, kenapa tidak ditahan seseorang itu? Ya, mungkin dia bisa mengajukan yang namanya tersangka terdakwa itu punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ya tinggal di tingkatan mana, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Ya, itu boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan lah. Dikabulkan atau tidak, ya tergantung dari proses tadi penyidiknya, atau tergantung dari penuntutan kalau itu pas masa proses penuntutan, atau oleh hakim ketika itu dalam proses pengadilan persidangan lah. Caranya bagaimana? Nah, dalam KUA tidak diatur, tapi dalam di dalam PP 27/2023 KUHP hanya menyatakan begini, penangguhan penahanan itu ya kan dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Jadi penangguhan penahanan itu harus ada jaminan atau tanpa jaminan, baik jaminan uang maupun jaminan orang. Nah, tata caranya nanti kita tunduk pada ini PP 27 tahun 1983, khususnya pasal 35 yang menyatakan begini. Jika itu menggunakan jaminan uang, ya, uang, maka uang nanti itu dititipkan kepada Kepanitraan Pengadilan Negeri. Jika itu kemudian si tersangka kemudian dijaminkan ternyata melarikan diri, maka uang tadi ketika terdakwa tersangka tidak diketemukan dalam jangka waktu 3 bulan, maka uang yang tadi menjadi milik negara atau disetorkan kepada kas negara. Itu jika menggunakan jaminan uang. Saya ulangi ya, jadi jaminannya itu bisa uang, bisa orang, bisa tanpa jaminan. Jika itu jaminannya adalah uang, maka ya kan dititipkan kepada kepanitraan. Ini aturannya loh ya. Ini prakteknya nanti ya begitu ya kira-kira ya. Memang undang-undang mengatur ya. Kemudian jika jika jaminan uang tadi kemudian ternyata dia melarikan diri, transaksi ketemu, maka uang tadi menjadi milik negara. Ya. Kemudian yang kedua, jika jaminannya adalah orang, jaminannya orang, sama. Ketika orangnya tadi misalnya, saya penjaminnya, tersangkanya adalah misalkan si X misalnya. Biasanya penjamin itu boleh keluarga, boleh kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya, silakan. Ya. Maka ketika itu jaminan orang, kok kemudian si tersangka melarikan diri, ya kan? Selama 3 bulan belum tertangkap, misalnya tersangka lari, orang ketangkap, maka orang tadi penjamin itu harus menyetorkan uang jaminan kepada negara. Kok tidak punya? Maka jurusita dapat melakukan lelang terhadap aset milik daripada penjamin tadi untuk disetorkan kepada kas negara. Ya, jelas ya. Ini maaf saya sampaikan secara cepat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.